Halo teman-teman, jadi di sini aku mau jelasin terkait materi baku, anggaran bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, jadi di sini yang pertama aku mau bahas terlebih dahulu terkait anggaran bahan baku. Jadi di sini kita akan menjelaskan langsung ke contoh soalnya. Jadi di sini ada contoh soal yang dimana ada perusahaan yang namanya itu PT Lupis memproduksi satu jenis produk dengan anggaran produk jadi pada triwulan pertama tahun 2019 sebagai berikut. Januari itu 11.000, Februari itu 11.100 unit, dan Maret itu 11.200 unit. Dan di sini juga terdapat biaya bahan baku standar per unitnya. Ada bahan baku A dan ada bahan baku B, memiliki eh, tingkat kilogram yang berbeda dan harganya pun berbeda juga ya. Lalu di sini terdapat sediaan bahan baku awal dan sediaan bahan baku akhirnya. Nah, yang pertama, jadi untuk menjawab pertanyaan ini tuh kita disuruh membuat anggaran bahan baku. Membuat anggaran bahan baku ini kita memerlukan tabel seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada kolom keterangan. Di kolom keterangan ini terdapat belian bahan baku, ada sediaan awal bahan, ada bahan siap dipakai, ada sediaan akhir bahan, dan biaya bahan bakunya itu berapa. Nah, di sini ada juga kolom harga. Kolom harga ini nantinya itu angkanya pasti sama ya. Misal untuk belian bahan baku A, bahan baku A itu harganya itu 100. Lalu untuk bahan baku B itu harganya 150. Didapatkan angkanya itu dari sini. Jadi biaya bahan baku ini harganya itu itu ya keterangannya di sini. Bahan baku A 100, B itu 150. Begitupun dengan ini. Hasilnya itu sama semua. Nah, untuk kolom harga ini nggak perlu dijumlahin ya nantinya. Lalu di sini kita bahas terlebih dahulu belian bahan baku A. Belian bahan baku A ini rumusnya sebagai berikut. Nah, eh, produksi PT Lupis itu pada bulan Januari itu nilainya 11.000 unit. 11.000 unit. Lalu kalian kalikan dengan biaya bahan baku yang nilainya itu 0,2. 0,2. Lalu ditambah persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya itu 160. Lalu dikurangi dengan persediaan awalnya. Persediaan awalnya itu 150. Nah, hasilnya itu 2.210. Lalu untuk belian bahan baku bulan Januari dalam rupiahnya itu berarti kalian kalikan antara harga dengan kilonya ini. Nilainya itu 221.000. Sekarang ke bulan Februari. Caranya pun sama, cuman kalian harus menyesuaikan tingkat unitnya. Februari itu 11.100 dikali sama 0,2 karena ini bahan baku A ya. Lalu ditambah persediaan akhirnya itu bahan baku A itu 140. Lalu dikurangi persediaan awalnya. Persediaan awalnya itu merupakan persediaan akhir bulan sebelumnya, yaitu 160. Nah, jadi begini ya, kan rumusnya itu
tingkat unitnya. Tingkat unitnya itu 11.100. Lalu dikali 0,2 ditambah dengan persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya itu kan di sini ada nih di keterangan soalnya senilai 140. Lalu dikurangi persediaan awal. Persediaan awalnya itu kan di keterangan soalnya nggak ada ya bulan Februari itu. Nah, berarti persediaan awalnya itu diambil dari persediaan akhir bulan sebelumnya, yaitu 160. Maka nilainya itu 2.100. Tingkat rupiahnya itu sama dari harga dikali dengan kilo yang ini. Maka nilainya itu 220. Sekarang ke bulan Maret. Bulan Maret pun sama rumusnya. Bulan Maret ini tingkat unitnya itu, unit produksinya itu 11.200. Lalu dikali sama 0,2. Lalu ditambah persediaan akhir bulan Maret. Bulan Maret ini persediaan akhirnya 150. Lalu dikurangi persediaan awalnya sama. Karena persediaan awal di keterangan soal itu nggak ada, berarti dia ambil dari persediaan akhir bulan sebelumnya, yaitu Februari senilai 140. Karena persediaan akhir bulan Februari ini akan menjadi persediaan awal untuk bulan selanjutnya. Nah, nilainya itu 2.250. Lalu dikali lagi, maka hasilnya itu 225.000. Nah, untuk kolom triwulan ini, totalkan tingkat kilogram tiap bulannya. Ditambah, hasilnya tuh 6.600. 6.660. Nah, untuk rupiahnya juga sama, tinggal kalian jumlahkan. Tinggal dijumlahkan, hasilnya itu ternyata 666.000. Nah, sekarang ke belian bahan baku B. Belian bahan baku B juga sama. Berarti bulan Januari ini 11.000. Lalu biayanya itu 0,1. 0,1 ditambah persediaan akhir bulan tersebut 160. Lalu ditambah persediaan awalnya itu, maaf, persediaan akhir bahan baku B itu bulan Januari nilainya itu 120. Lalu persediaan awalnya pun 120. Maka hasilnya itu 1.100. Ini sama dikali lagi. Bentar ini ada error. Jadi untuk tingkat rupiahnya ini dari harga dikali dengan tingkat kilogramnya. Hasilnya itu 165.000. Sekarang ke bulan Februari. Di bulan Februari ini unit produksinya itu 11.100. 11.100 dikali dengan 0,1 ditambah dengan persediaan akhir. Persediaan akhir itu bulan Februari untuk bahan baku B sebanyak 130, lalu dikurangi persediaan awal
Februari. Karena persediaan awal Februari itu nggak ada, berarti kita ambil dari persediaan akhir bulan sebelumnya. Bahan baku B itu bulan sebelumnya senilai 120. Hasilnya tuh 1120. Ini rupiahnya sama, tinggal kali aja. Hasilnya 168.000. Ini untuk bulan Maret pun sama ya. Dari 11.200 dikali 0,1 ditambah persediaan akhir bahan baku B nilainya itu 140 dikurangi persediaan awalnya itu ambil dari persediaan akhir bulan sebelumnya yaitu 130. Hasil ini lupa ya. Hasilnya itu 1130. Lalu ini sama tinggal kalikan aja. Hasilnya itu 169.500. Untuk triwulan ini kalian tinggal totalkan per masing-masing bulannya. Ini 3 kilogram berarti 1.100 ditambah 1.120 ditambah 1.130 nilainya itu 1.200.000. Salah benar. Ini ditambah, maaf ya tadi ada salah. Maka hasilnya itu 3.350. Lalu untuk rupiahnya pun sama, tinggal dijumlahkan aja. Hasilnya itu 502.500. Nah, setelah ini kalian jumlahkan. Ini dijumlahkan. Hasilnya itu untuk Januari tingkat belian bahan bakunya itu senilai 3.310 kilogram. Lalu ini dijumlahkan juga. Untuk belian bahan baku ini kita udah selesai ya perhitungannya. Sekarang ke sediaan awal bahan. Sediaan awal bahan ini harganya tetap sama 100 dan 150. 100 untuk bahan A dan 150 untuk bahan B. Nah, sekarang kita ke sediaan awal. Sediaan awalnya itu untuk bulan Januari ini kan di sini ada nih keterangannya ya udah jelas. Berarti kita langsung tulis aja 150 untuk bahan baku A dan 120 untuk bahan baku B. Nah, ini kalian tinggal kalikan aja. Sekarang untuk bulan Februari itu persediaan awalnya itu dia didapatkan dari
persediaan akhir bulan sebelumnya, yaitu 160, dan untuk bahan baku B-nya itu 120. Jadi gini ya teman-teman, karena bulan Februari ini nggak ada persediaan awalnya di keterangan soal, berarti dia dapatnya dari persediaan akhir bulan sebelumnya. Berarti kalau Februari ambilnya persediaan awalnya itu ambil dari persediaan akhir bulan Januari. Untuk bulan Februari ini persediaan awalnya itu 160 karena dia didapatkan dari persediaan akhir bulan Januari. Lalu untuk bahan bakunya pun, bahan baku B pun sama, diambil dari persediaan akhir bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari. Lalu ini dikali aja, 100 dikali dengan, hmm, nah sekarang bulan Maret. Bulan Maret ini berarti dia dapat persediaan awalnya itu dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari. Berarti untuk Maret ini untuk bahan baku A itu persediaan awalnya itu 140, untuk bahan baku B itu 130. Setelah itu dikali lagi. Nah, untuk ini, untuk di triwulannya beda. Kalau semisal belian bahan baku A itu kan tadi dijumlahkan ya. Kalau di sini kita karena ditanyanya itu sediaan awal, berarti kita ambil angka di persediaan awal. Karena ini bulan Januari sampai Maret, berarti bulan paling awal itu bulan Januari. Berarti nilainya itu tinggal kalian salin aja. Persediaan awalnya itu berarti 150 karena di antara ketiga bulan ini, bulan paling awal itu bulan Januari. Nah, nilainya itu 150 dan rupiahnya pun sama. Kalian ambil 15.000 lagi. Untuk bahan baku B pun sama. Dari sini, dari yang awal 120 dan 18.000. Lalu kalian jumlahkan. Selanjutnya ke bahan siap dipakai. Bahan siap dipakai ini angkanya didapatkan dari penjumlahan tiap bahan bakunya ya, tiap bahan baku. Nih untuk bulan Januari berarti dari sini, dari bahan baku A di bulan Januari ditambah dengan sediaan awal bahan baku A di bulan Januari juga. Nilainya itu berarti 2.360. Ini pun sama, tinggal dijumlahin aja.
Hati-hati ya ketukar itunya. Ambil angkanya. Ini pun sama. Untuk bahan baku B pun sama ya. Berarti kalian tinggal sesuaikan. Tak, kalau tadi kan A, sekarang B. Hati-hati ya, jangan sampai ketukar. Hmm. Hmm. 120. Untuk jumlahnya sama ya, dijumlahin aja A dan B-nya. So, untuk jumlahnya kita kasih warna lain ya, supaya tidak ketukar. Nah, sekarang sediaan akhir. Kalau tadi kan sediaan awal, berarti sekarang sediaan akhir. Sediaan akhir ini dia angkanya udah jelas ya, ada semua. Berarti kalian tinggal tulis aja. Sediaan akhir bahan A bulan Januari itu 160. Lalu akhirnya itu untuk bahan baku B 120. Ini tinggal dikali juga.
Untuk Februari di sini bahan baku A itu persediaan akhirnya 140 dan untuk bahan baku B itu 130. Tinggal dikali lagi dengan harganya. Bulan Maret itu 150 untuk bahan A dan bahan B itu 140. Sekarang tinggal kali lagi dengan harganya. Nah, untuk rekapitulasi triwulannya ini, kalau persediaan akhir berarti dia ambil dari nilai bulan paling terakhir. Kalau tadi kan persediaan awal itu dia diambilnya dari Januari. Berarti kalau semisal persediaan akhir dia diambil dari bulan terakhir yaitu bulan Maret. Berarti untuk di sini itu nilainya itu pasti sama 150. Dan untuk rupiahnya pun sama diambilnya dari bulan terakhir karena dia persediaan akhir. Untuk bahan B pun sama diambil dari bulan terakhir. Lalu dijumlahkan, antara A dan B. Nah, udah selesai. Maaf ya guys, ini tuh emang berisik lingkungannya. Terus sekarang ke baku. Biaya bahan baku ini didapatkan dari ini kita kasih tanda dulu. Sekarang ke biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini didapatkan dari pertambahan ya, pengurangan dari biaya bahan siap pakai dikurangi dengan sediaan akhir bahan. Ini pun sama dari bahan siap pakai dikurangi dengan sediaan akhir bahan. Berarti kalau semisal biaya bahan baku A, pengurangannya itu dari bahan siap pakai A dikurangi dengan sediaan akhir bahan A. Ini pun sama dari bahan siap pakai A dikurangi dengan sediaan akhir bahan A. Lalu ini pun sama, tinggal dikurangi
salah sisi. Hmm. Hmm. Untuk biaya bahan baku B pun sama ya, tinggal sesuaikan aja. Berarti bahan siap pakai B dikurangi sediaan akhir B. Jumlahnya sama ya, tinggal kalian jumlahkan antara O dan B. Nah, jadi soal untuk membuat anggaran bahan baku ini seperti ini ya, dari pernyataan yang ada di keterangan soal ini. Pokoknya kalian tinggal fokus aja, karena ini nggak sulit juga. Kalau misal sediaan awal sama sediaan akhir mungkin perlu kalian lebih fokus lagi ya. Kalau semisal persediaan awal berarti dia diambilnya dari bulan yang pertama. Kalau semisal persediaan akhir dia diambilnya dari persediaan akhir bulan terakhirnya. Sekarang ke anggaran biaya tenaga kerja. Nah, jadi di sini itu kita akan belajar mengenai latihan soal anggaran biaya tenaga kerja, yang dimana di Excel ini ada keterangan soal yaitu PT Galuh Banjar mempunyai anggaran produk sebagai berikut nih. Di sini kan ada keterangannya ya. Nah, di sini pun terdapat jam standar tenaga kerja langsungnya tiap masing-masing departemen. Sekarang kita susun aja ya langsung. Jadi di sini ada keterangan, di mana keterangannya itu ada dari produk A sampai C, yang di mana produk produk ini dibagi ke tiga departemen. Ada departemen pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini kita langsung aja coba ke produk A terlebih dahulu. Caranya itu kita lihat nilai jualannya. Nilai jualan untuk produk A itu nilainya 15.000. 15.000. Lalu dikali dengan jam standar tenaga kerjanya, karena di sini kita ditanyakan anggaran biaya tenaga kerjanya. Nah, kita fokus ke jam standar
jam standar tenaga kerja langsungnya. Karena di sini produk A dan kita akan mencari tahu departemen satu, berarti lihat di sini produk A di departemen satu itu nilainya 2 jam, berarti dikali 2. Maka hasilnya itu 30.000. Ntar ya kita ubah dulu ininya, format selnya. Nah, untuk produk A itu ternyata anggaran tenaga kerjanya itu diperlukan 30.000 di Departemen satu. Lalu untuk Departemen 2 produk A itu nilai jualnya tetap sama ya, karena ini kita masih bahas produk A, yaitu 15.000, lalu dikali dengan jam tenaga kerjanya di Departemen 2. Di Departemen 2 itu 1 jam. Maka hasilnya tetap sama, 15.000.